Banyak yang keliru menerjemahkan. Terjemahannya begini. Bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada parfum kasturi di sisi Allah. Itu keliru tuh. Kemanapun kita ngaji, kita tempelin ke hidung orang, orang pasti ngomong parfum lebih wangi daripada bau mulut. Betul nggak? Salah dia terjemahinnya. Bukan begitu terjemahinnya. Bau mulut orang yang puasa lebih harum. Salah tuh. Cara terjemahinnya begini. Nilai bau mulut orang yang berpuasa lebih bernilai daripada nilai kita beribadah pakai parfum kasturi. Nilainya bukan baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, sehat? Adik sehat? Bu? Utang lunas? Utang puasa maksudnya udah lunas belum? Ya Ramadan mau masuk lagi nih. Ya Allah, bang agak ke depan dikit bang. Ya, saya doain yang ke depan rezekinya gede, jualannya laku. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi at-tafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh kru yang bertugas, panitia, penyelenggara, teman-teman dari Gandul Islamic Festival, mudah-mudahan dimuliakan Allah, juga jamaah Ba'da Asar Masjid Jami' An-Nur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak terasa berapa hari lagi kita Ramadan? 4 ya? Masya Allah. Tidak terasa 4 hari lagi kita Ramadan. Kita pengen ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkelas. Kita tidak ingin menyia-nyiakan Ramadan. Bahkan saya berharap Gandul Islamic Festival ini buat lagi nanti Ramadan. Setuju Pak? Bu, setuju? Buat lagi. Masya Allah, sepanjang Ramadan tuh Gandul Ramadan Islamic Festival. Wah, mantep itu. Di Gandul jadi percontohan. Dan insya Allah luar biasa. Kebetulan MUI-nya sahabat saya tuh, Ustaz Ambia Dahlan Abdullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa nih adik-adik yatim kita nih. Masya Allah. Bu, apa yang udah disiapin Ramadan itu? Gamis berapa setel? Daster? Kita ngaji ya. Kita ngajinya nyantai aja. Setuju? Setuju? Kita ngaji Ramadan. Ini enaknya ceramah di Gandul Islamic Festival. Panitia bisikin, Ustaz, kunci mobil mana, mau masukin parcel buah? Udah cakep, udah lempeng, udah. Yang banyak kan bang, jangan 1, 2,5. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa itu bahasa Arabnya siam. Apa? Bagus. Siam. Soma yasumu siyaman. Ada 2. Soma yasumu sauman. Apa beda siam dengan saum? Siam itu nahan lapar dan haus.
Tapi shaum al-imsak anisyai, bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi menahan apa aja, namanya shaum. Ibu-ibu kesel sama anak, pengen ngomel tapi ditahan, bahasa Arabnya shaum. Apa? Bu? So gedek lihat suami pengen diomelin, sabar. Apa bahasa Arabnya? Shaum. Banyak orang bisa siam tapi tidak semua orang bisa shaum. Maka puasa itu apa? Apa coba? Apa definisi puasa? Yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Ya jangan umrohnya nggak balik modal gitu bang. Coba, apa definisi puasa? Bu, menahan lapar dan haus. Terus kita coba lihat apa definisi yang ditawarkan ulama. Puasa itu kata ulama al-imsak 'anil mufattirat wal muhbitat fi waqtin makhsusin bi niyyah wa kaifiyah makhsusah. Menahan dari yang membatalkan dan menahan dari yang tidak membatalkan tapi merusak puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan cara yang telah ditentukan. Lihat, ternyata ada dua. Ada yang membatalkan dan merusak puasa, ada yang tidak membatalkan tapi merusak puasa. Jangan sampai kata anak milenial puasa kita zong. Apa? Zong. Pahalanya kedilet gara-gara puasanya cacat. Puasa tapi puasa tapi fit. Puasa tapi ngomongin Allah, jangan sampai. Sekarang apa aja yang membatalin puasa dan merusak puasa? Satu, murtad. Apa? Orang yang murtad keluar dari agama Islam, batal puasanya meskipun murtadnya cuma sebentar. Dia puasa dari jam 4 subuh sampai jam 12. Jam 12 tepat murtad dia. Jam 12 lewat 5 mualaf lagi. Batal gak kira-kira puasanya? Batal. Nanti dia wajib bayar utang puasanya. Apalagi yang batalin puasa, makan dan sengaja batal. Kalau nggak sengaja, makan kepala kakap. Udah kenyang baru dia ingat nih. Jadi kita puasa. Batal nggak kira-kira? Nggak batal, kan nggak sengaja. Yang batal itu kalau sengaja. Apalagi yang membatalkan yang ketiga, haid dan nifas, batal puasa. Ibu yang punya utang haid nih, bu, ganti. Ya bu ya, ibu-ibu punya utang haid. Kenapa yang jawab nenek-nenek nih? Ya, nenek-nenek kampung masih haid ya? Lenjeh banget. Yang punya utang haid bayar. Kalau orang punya utang haid, dia nggak bayar, lalu Ramadan datang, maka dia bukan cuma qadha tapi bayar fidyah. Maka bayar. Masih ada 3 hari lagi kita boleh qadha puasa yang kemarin tinggal. Apalagi orang yang sakit boleh nggak puasa. Sakit yang gimana sih? Sakit yang masyaqqah, yang berat. Ustaz, saya nggak puasa. Kenapa? Sakit. Sakit apaan? Sakitnya tuh di sini. Ini nggak boleh. Orang yang sakit yang boleh tidak puasa itu sakit yang punya masyaqqah, berat sakitnya. Kalau puasa mengancam nyawanya, maka boleh nggak puasa. Siapa lagi? Orang yang udzur, sudah tua.
Nah, ini boleh gak puasa? Apalagi yang membatalkan puasa, muntah. Apa? Anak-anak kandung nih puasa nih. Jam 5 subuh sholat, habis sholat subuh dia main lato-lato, tapi main lato-latonya di kerongkongan. Muntah, batal gak? Kalau muntah itu karena kecerobohan, batal. Bagaimana kalau muntahnya nggak sengaja, tiba-tiba muntah? Nggak batal. Cukup kumur-kumur karena najis, bersihin kumur, selesai. Tapi kalau sengaja, mana yang suka main lato-lato? Yang jago main lato-lato siapa? Mainnya jangan di kerongkongan toh. Muntah dah, batal puasanya. Udah berapa tuh? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup kan nih? Apalagi yang batalin puasa, al-junun. Apa artinya? Gila. ODGJ. Orang yang gila, dia puasa dari jam 4, jam 2 panas terik, siang bolong, naik tensinya, gila. Jam 2:05 sembuh lagi gilanya. Kira-kira batal gak puasanya? Walaupun sebentar puasanya batal. Orang gila gak boleh puasa, maka dia wajib qadha. Tapi kalau gilanya menahun banyak, dia cukup bayar fidyah. Dikiaskan para ulama seperti orang yang sakit keras, komplikasi, maka dia gak wajib qadha, wajib fidyah. Bayangin kalau ada orang gila 10 tahun dia gilanya, sekali sembuh kita suruh qadha puasa, gila lagi dia. Betul? Ya Allah, ini namanya al-mufattirat. Apa itu? Hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Apa namanya tadi? Apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Al-mufattirat. Al-mufattirat. 1, 2, 3. Adik cuma jawab roh. Al-mufattirat. 1, 2, 3. Al-mufattirat. Catat. Ini sanggup dibekali buat ngadepin puasa nih. Catat. Iya. Masya Allah, saya melihat pengisinya kiai-kiai, mualim-mualim gitu. Luar biasa nih Gandul Islam Festival nih. Lo jamaahnya nggak nyatet, rugi. Berapa undang beliau-beliau ini? Mahal. Saya jadi undang panitia. Mahal. Ya baik. Pak, bercanda Pak. Mana panitia? Jangan diambil hati. Saya mah nggak mikirin amplop, nggak mikirin saya. Beneran. Saya kalau dikasih amplop sama panitia, saya kasih lagi sama yang membutuhkan. Kebetulan yang butuh istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah, ada yang kedua namanya al-muhbitat. Apa namanya? 1, 2, 3. Al-muhbitat. Apa itu? Tidak membatalkan tapi merusak. Contoh, puasa tapi ngegibah. Lu tahu nggak? Ada gosip terbaru. Gimana nih? Puasanya nggak batal tapi rusak. Kam min sha'im muftir. Banyak banget orang yang puasa tapi sebenarnya dia udah dihitung berbuka. Kenapa? Gara-gara gibah. Emang gibah enak memang? Ya Bu ya? Bu, enak gak gibah Bu? Ini mulut kita ini banyak banget dosanya. Orang hajatan kita diundang salah, gak diundang salah. Begitu diundang kita omongin lauknya, rendangnya alot. Betul? Bumbunya hitam. Yang satu ngomong lagi, lu mending dapat rendangnya daging, gua dapat lengkoasnya. Coba tuh gitu punya mulut, jaga nih mulut kita nih. Kita mau puasa latihan nih, latihan saum, menahan mulut.
Ini yang dikatakan Sayyidah Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Saya janji tahan mulut saya, gak bakal ngomong sama orang. Tuh, gibah. Apalagi namimah, adu domba, orang dipanas-panasin, digibah. Yang merusak puasa, an-nazar bisyahwatin, ngelihat orang dengan syahwat, ngelihat tembok pakai syahwat, merusak puasanya. Pak, lihat tembok masjid pakai syahwat dia. Beda ini orang ini. An-nazar bisyahwatin. Saya nggak tahu kalau di Gandul ya. Di kampung saya di Medan, Bu, itu ada tradisi anak-anak milenial. Kalau habis subuh, selesai sholat subuh, satu tradisinya mereka main petasan. Yang kedua boncengan sama pacarnya, namanya asmara subuh. Ini kacau nih yang buat tradisi ini. Di Gandul ada nggak begitu? Habis subuh nongkrong gitu, ada nggak? Ada, sama. Ya Allah. Ini adik-adik kita nih, jangan dicontoh yang begitu-gitu tuh, nggak bagus tuh. Itu bukan tradisi kita. Habis sholat ngapain? Tadarus, betul? Ibu-ibu tadarus. Kamu udah juz berapa? Gue masuk juz 2. Lu udah juz berapa? Juz 5. Wah, kalah sama gue. Wah nih, juz 28. Cepat banget. Dia mulai aja dari juz 30. Nah, nih banyak tradisi yang gak baik tuh. Asmara subuh, boncengan sama pacarnya keliling kota. Ngapain? Zok, kedilet puasanya, rusak puasanya. Kita jangan begitu. Biar kita ngasih puasa ke Allah itu bagus. Ya, karena masawli wa ana ajzibi. Puasa itu buat Tuhan dan Tuhan yang akan balas puasa kita. Masya Allah. Ini ada sesi tanya jawab gak nih? Ustaz, gak ada? Ya? Tapi gak apa-apa kalau ibu mau nanya, Bu ya. Bapak kalau mau nanya gak apa-apa. Kita ngaji pokoknya dah. Ya, ngaji. Saudara yang dimuliakan Allah, kunci mobil udah balik. Masya Allah. Ustaz Abdullah, mudah-mudahan sehat walafiat. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada al-mufattirat, ada al-muhbitat. Ingat baik-baik. Nah, orang yang batal puasanya atau meninggalkan puasa, dia wajib ganti. Gimana cara gantinya? Kata para ulama fikih, 3. Ada berapa? Ini gak apa-apa kan begini kan? Belum pilih kan? Aman ya? 3. Yang pertama namanya qadha. Yang kedua namanya fidyah. Yang ketiga namanya kafarah. Siapa yang wajib qadha? 1. Semua orang yang membatalkan puasanya dan dia bisa mengganti itu dengan puasa lagi, maka dia wajib qadha. Semua yang kita sebutin tadi, orang yang murtad, orang yang musafir, orang yang muntah dengan sengaja, orang yang haid dan nifas, orang yang kemudian sakit, orang yang kemudian hamil atau menyusui, dia takut mengancam jiwanya dan lain-lain, dia wajib qadha puasa. Itu namanya qadha. Yang kedua ada namanya fidyah. Fidyah ini tebusan. Siapa yang wajib bayar fidyah? 1. Orang yang batal puasanya tapi dia nggak bisa puasa lagi karena uzur. Udah sepuh, umurnya 90 tahun. Kalau puasa ususnya keseleo, gimana mau puasa? Maka dia boleh bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? 1 mud. 1 mud itu berapa? Kurang dari 1 liter, 675 gram. Kemana ngasihnya? Ke fakir dan miskin.
Kalau ribet, kasih aja ke DKM Jami An-Nur, mereka punya data listnya, gampang. Betul? Siapa lagi yang wajib bayar fidyah? Yang kedua, mungkin dia tidak sepuh, tapi uzur syar'i. Contohnya, dia masih muda tapi punya penyakit, nauzubillah, penyakitnya komplikasi. Harus masuk infus makanan, bagaimana mau puasa? Maka orang ini wajib bayar fidyah. Siapa lagi yang wajib bayar fidyah? Orang yang hamil dan menyusui, dia nggak puasa karena khawatir keselamatan bayinya. Nih, ibu nih, yang hamil menyusui, dia batal puasanya gara-gara takut anaknya kekurangan nutrisi atau mengancam jiwa anaknya, ntar qadha dan fidyah. Yang terakhir namanya kafaroh. Siapa yang wajib bayar kafaroh? Satu, orang yang siang bolong hubungan suami istri. Ini mana banyak anak-anak lagi. Dengar aja dah. Penting ini. Bu, Assalamualaikum. Yang wajib bayar kafaroh orang yang berhubungan suami istri, wati, wiqa, jima di siang hari. Dia wajib bayar kafaroh. Gimana cara bayar kafarohnya? 3 Pak. 1, dia merdekakan budak. Kalau tidak punya budak, syahraini mutatabi'aini, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kemudian yang ketiga, dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Pertanyaan, siapa yang wajib bayar fidyah? Suaminya apa istrinya apa dua-dua? Suaminya, istrinya apa dua-dua? Tiga. Yang bininya 2. Suaminya, istrinya apa dua-dua? Emang kok biasanya gimana? Yang bayar siapa ya? Yang bayar suaminya, karena sahibul malnya, yang punya harta suaminya. Suaminya bayar, tapi istrinya wajib qadha. Dua-duanya kena dosa besar. Makanya di subuh jangan dekat-dekat sama suami dah. Pakai remason aja, mautan. Kasih buka tuh bedak pipa nomor 8. Itu bukan main, jangan suami nyamuk mati.